Selamat siang, perkenalkan nama saya Katarina Febrian Indobani Tias dengan NIM 201434015 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sayata Dharma. Saya akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang ada di Indonesia. Jadi sebelum kita membahas mengenai kasus-kasus yang ada di Indonesia, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa sih arti atau pengertian dari hak asasi manusia. Jadi secara umum hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum yang formatif menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang dengan kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setelah kita mengetahui pengertian hak asasi manusia secara umum atau secara undang-undang, HAM mempunyai beberapa ciri. Yang pertama adalah hakiki. Hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Ciri-ciri yang kedua adalah universal. Universal adalah hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Ciri-ciri yang ketiga adalah permanen dan tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan ciri-ciri yang keempat adalah tidak dapat dibagi. Ciri-ciri yang terakhir ini adalah hak asasi manusia tidak dapat dibagi. Setiap orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil, hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. 10 hak dasar manusia menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini terdapat pada pasal 9 sampai dengan pasal 66 yang mencakup 10 hak dasar manusia, yaitu yang pertama, hak untuk hidup, yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak ketiga yaitu hak mengembangkan diri, yang keempat, hak memperoleh keadilan, yang kelima, hak atas kebebasan pribadi, keenam, hak atas rasa aman, hak ketujuh, yaitu hak atas kesejahteraan, hak yang kedelapan adalah hak turut serta dalam pemerintahan, hak yang kesembilan adalah hak wanita, dan yang terakhir adalah hak anak. Selain ciri-ciri, hak asasi manusia juga mempunyai beberapa macam. Yang pertama adalah macam yang tak hidup, memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, yang keempat adalah hak atas kesejahteraan, dan yang kelima adalah hak atas rasa aman. Setelah kita mengetahui pengertian, ciri-ciri, serta macam-macam upaya pengertian dari HAM, selanjutnya adalah upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menegakkan HAM yang pertama adalah mengatur hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pemerintah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia. Pemerintah juga membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Peradilan Hak Asasi Manusia.
serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang keempat, pemerintah menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang kelima, pemerintah melakukan penyebarluasan prinsip kesadaran bernegara melalui pendidikan formal dan non-formal seperti sekolah dan keluarga. Dan yang terakhir adalah pemerintah menyelesaikan permasalahan terkait pelanggaran hak asasi manusia. Berikutnya, saya akan menampilkan kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang sampai saat ini belum kunjung selesai. Jadi video yang pertama yaitu terkait diduga dianiaya teman bocah SD masuk ke dalam ICU. Berikut saya akan menayangkan videonya. Baik, saya akan menampilkan video yang kedua mengenai kasus hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Berikutnya yaitu kasus penganiayaan oleh oknum TNI di MAPI yang masih ada di Indonesia.
Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai kasus HAM atau hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Semoga informasi yang saya berikan dapat membantu. Demikian, terima kasih.